buku yang akan saya jelaskan untuk hari ini tentang buku manajemen manusia yang Sipul tadi berikan. Itu berbicara tentang kemanusiaan. Siapakah kita sebagai manusia? Kita lahir di dunia ini kan tanpa kita pinta kepada Allah ya. Kita tidak pernah memohon kepada Allah untuk dilahirkan. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan di Sumeneb. Tidak pernah memohon kepada Allah untuk dilahirkan di Indonesia. Tidak juga pernah memohon kepada Allah untuk dilahirkan di lahir kita ya. Kita sebagai manusia harus menerima keberadaan kita yang Allah jadikan sebagai manusia. Seandainya kita bisa memilih, mungkin di antara kita ada yang meminta nanti itu dilahirkan di lahirnya Megawati ya, biar jadi presiden. Seandainya boleh memilih, atau di lahirnya Ibu Obama agar jadi presiden Amerika, atau tidak dilahirkan di Indonesia, lahir di Qatar agar terjamin biaya hidupnya ya. Seandainya boleh memilih, tapi sayang kita sebagai manusia tidak punya pilihan. Keberadaan kita di dunia ini harus kita terima dengan baik. Nah, karena kita sebagai manusia keberadaannya tidak pernah kita minta kepada Allah, maka kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya manusia itu. Apa definisi manusia? Nah, menurut kalian kira-kira kalau kita berbicara masalah manusia, yang kalian ketahui tentang definisi manusia itu apa? Manusia makhluk Allah. Oke. Apa lagi? Ini kan sebagai manusia semuanya ini. Masa nggak tahu siapa kalian? Apa itu manusia? Hayawan nomadik. Hayawan nomadik. Nomadik, makhluk yang dapat berpikir. Apa lagi? Bernafas. Memang selain manusia tidak bernafas. Berakal. Apakah selain manusia tidak punya akal? Hanya manusia yang berakal ya. Sama dengan hanya manusia yang mampu berpikir. Kemudian yang lain? Berakhlak Pak. Berakhlak, beradab. Beradab. Bernafsu ya. Nafsu, bernafsu. Dan lain-lain. Ada banyak definisi manusia ya. Ada banyak definisi manusia yang dikemukakan oleh para pakar. Antara yang satu dengan yang lain itu berbeda dalam mendefinisikan, tergantung dari keahliannya masing-masing ya. Misalkan contoh, orang ekonomi itu berbeda mengartikan manusia dengan orang pendidikan. Biasanya kalau orang ekonomi itu mengenal manusia dengan istilah homo economicus. Jadi orang ekonomi itu mengenal istilah definisi manusia dengan homo economicus, bukan homoseksual ya. Homoseksual. Bukan homo yang berbentuk negatif. Ini homo economicus, artinya adalah manusia yang selalu mempertimbangkan untung dan ruginya. Makanya hati-hati kalau kalian nanti kenalan atau punya pacar, tunangan orang ekonomi. Karena nanti akan ada bahasa, kalau saya mencintai Mas, apa ruginya bagi saya? Kalaupun saya tidak mencintai kamu, apa ruginya bagi saya? Itu orang ekonomi ya. Kalaupun misalkan kalian ingin dia memberikan hadiah sama kalian, kalau saya memberikan hadiah pada Mas, apa untungnya bagi saya? Kalaupun tidak, apa ruginya bagi saya? Atau sebagai dosen, saya misalkan ngajar di ekonomi. Orang ekonomi biasanya selalu berpikir, kalau saya ikut pelajaran Bapak, apa untungnya bagi saya? Kalaupun tidak, apa ruginya bagi saya? Itu orang ekonomi ya. Selalu mempertimbangkan antara untung dan ruginya. Makanya kalau kalian kenalan atau punya pacar orang ekonomi harus hati-hati. Nanti dipertimbangkan untung dan Ruginya. Misalkan dalam persoalan hubungan ranjang misalnya. Untungnya aja. Masih kurang ya. Ingin menambah lagi. Nanti nambah lagi ya. Apa jawabannya jadi mengelola ekonomi? Kalau saya nambah lagi, apa untungnya bagi saya? Apalagi misalkan nggak memuaskan gitu. Kalau tidak, apa ruginya bagi saya? Itu ekonomi.
berbeda dengan orang pendidikan. Kalian ini orang pendidikan ini. Kalau orang pendidikan mengenal istilah atau mendefinisikan manusia itu sebagai animal educandum. Manusia yang perlu dan harus dididik untuk berkembang. Jadi kalau dalam istilah pendidikan itu mengenal animal educandum atau animal educable, manusia yang dapat dididik. Ini kalau dalam usulan panjang enak dong kalau orang pendidikan itu. Misalkan nanti tidak puas kan bisa review ya. Bisa ya kalau orang pendidikan itu. Mas, saya kurang puas bisa review besok ya atau nanti ya. Itu orang pendidikan. Mas, atau dia pertama misalkan nggak mencintai kalian. Kalau orang pendidikan bisa diajarin untuk mencintai kalian. Perlahan-lahan kalian meraih dia itu bagaimana nantinya mendidik kalian. Ini kan orang pendidikan ya. Tapi kalau orang ekonomi susah saudara. Ya, karena yang diukur adalah untung dan ruginya. Makanya kalau orang pendidikan dikenal dengan istilah animal educator atau animal educator. Manusia perlu dan harus dididik untuk berkembang, dan manusia adalah dapat dididik. Ini harus perlu kalian ketahui. Animal educator dan animal educator. Atau dalam istilah yang lain, ada yang mendefinisikan manusia sebagai Homo sapiens ya, yang mempunyai otak yang sangat cerdas, atau bisa dikenal dengan wise man, manusia yang bijaksana, yang pintar. Ini dikenal dengan Homo sapiens, bukan sapi ya, tapi Homo sapiens. Atau ada yang mengatakan manusia sebagai Homo ludens, yang suka bermain. Adakah di antara kalian yang tidak suka dengan bermain? Sebagai manusia, tentunya kalian akan menyukai yang namanya permainan. Makanya disebut dengan Homo ludens. Itu definisi manusia. Ya. Kemudian juga ada yang mendefinisikan manusia sebagai animal symbolikum, makhluk simbolis. Kenapa dikatakan animal symbolikum? Karena pada awalnya manusia ini kan kalah dengan burungnya, yang bisa terbang ke angkasa yang sangat tinggi, mengelilingi udara. Tapi dengan simbol yang manusia miliki, kita bisa mengalahkan burung dengan menciptakan yang namanya pesawat. Makanya dengan simbol, apa simbolnya manusia? Apa? Manusia. Pada awalnya manusia kalah dengan ikan yang bisa mengarungi samudra lautan yang sangat luas. Tapi dengan simbol yang dimiliki, manusia bisa mengalahkan ikan dengan menciptakan yang namanya kapal selam. Kapal ya. Manusia pada awalnya kalah dengan binatang yang mempunyai lari yang sangat cepat. Tapi dengan simbol yang dimiliki, manusia bisa mengalahkan binatang tersebut dengan menggunakan yang namanya kendaraan bermotor atau mobilnya. Iya. Manusia, makanya dikenal dengan animal symbolikum, makhluk simbolis. Ada juga yang mengatakan manusia sebagai Homo faber, manusia yang dapat menciptakan alat-alat dan mampu menggunakannya. Ada yang menciptakan kapak, ya. Ada yang menciptakan gergaji, ada yang menciptakan ini dan itu. Itu manusia yang dengan Homo faber. Ini definisi manusia yang dikemukakan oleh para ahli di barat tentang manusia. Berbeda lagi dengan orang filsafat seperti Aristoteles yang mendefinisikan manusia dengan istilah zoonotician. Manusia butuh terhadap manusia yang lain. Ini makhluk sosial. Zoonotician. Inilah definisi beberapa definisi manusia yang bisa kalian ketahui ya. Untuk menjadi manusia yang beradab atau dalam sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, maka terlebih dahulu kalian harus mengetahui dulu apa definisi manusia. Nah, kalau misalkan ini definisi yang dikeluarkan oleh orang Barat, terus bagaimana dengan definisi manusia yang ada di dalam Al-Quran? Pernah saya menyampaikan ya terkait definisi manusia yang ada di dalam Al-Quran? Belum ya? Nah, definisi manusia yang ada di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada yang mengenal dengan khalifatullah ya, ada yang mengenal dengan istilah An-Nas ya, insan al-urs al-ins ya,
kemudian basyar dan lain-lain. Cuman paling tidak di dalam buku yang saya tulis itu paling tidak ada 3 kata kunci dasar kalian mengenal manusia. Yang pertama dikenal dengan istilah basyar. Yang kedua dikenal dengan istilah insan. Dan yang ketiga dikenal dengan istilah anas. Nah, apa makna basyar yang ada di dalam Al-Quran? Apa kira-kira makna basyar yang ada di dalam Al-Quran? Allah berfirman, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Muhammad, ana kata Nabi Muhammad saya, basyarun mislukum adalah basyar seperti kalian. Cuma yang membedakan antara saya dengan kalian itu harilah yang saya diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang wahid, yang esa. Wahid Yuni. Itu basyar. Kemudian dalam surat yang lain juga disebutkan. Dalam surat yang lain ini cerita Siti Maryam ya, yang kita tahu semuanya bahwa Siti Maryam itu bapak atau ibunda dari Nabi Isa itu kan hamil tanpa seorang bapak ya. Itu ketika mengadu kepada Allah yang dibandingkan di dalam Al-Quran. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya seorang anak sementara aku belum bersentuhan dengan basyar? Ya. Kemudian apa kata Allah? Qala kadzalika yakhluqu ma yasha, idza qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Begitulah Allah dalam menciptakan sesuatu, ketika Dia berkehendak cukup baginya untuk mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi walaupun misalkan ibunda Nabi Isa tanpa seorang bapak dia bisa hamil, itu adalah berkat Allah kun fayakun. Fayakunnya. Ini basyar. Nah, apa makna basyar? Ternyata kalau kita teliti makna basyar, kalau dalam teori Abraham Maslow ada teori tentang motivasi, ini yang dikenal di luar Abraham Maslow, itu ada istilahnya basic need, basical need. Ada kalau basical need ini basyar masuk pada basical need atau physiological need ya, atau biological need. Secara fisiologi, secara biologi ini adalah basyar. Contoh misalkan manusia kalau lapar butuh makan. Manusia kalau haus butuh minum. Kalau capek butuh Istirahat. Kalau nggak kuat menahan hawa nafsu butuh Kawin. puasa manusia ya. Kalau masih belum kawin dianjurkan untuk puasa ya. Itu kan manusia secara biologi butuh. Dan Nabi Muhammad juga seperti itu basyar. Ya. Ini yang dikenal dengan istilah basyar. Sementara kalau insan, apa makna insan? Yang ada di dalam Al-Quran. Kita sering mendengar istilah yang di dalam Al-Quran itu dikenal dengan al-insan khuliqa halu'an. Atau dalam bahasa yang lain khuliqal insanu dha'ifa ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu kan manusia ya yang kita kenal. Atau innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Itu mungkin pernah saya bahas. Kita kan suka berkeluh kesah ya. Kita suka berpikir ya. Kita suka gelisah ya. Kita suka galau ya. Ada yang tidak pernah galau? Galau pernah galau semuanya ya. Ada yang tidak pernah gelisah? Semuanya yang selalu pernah gelisah. Ada yang tidak pernah sakit hati? Semuanya yang selalu pernah sakit hati. Ada yang tidak pernah? Ada yang pernah dijahati oleh orang? Semuanya itu manusia insan, saudara ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu kita dengan innal insana khuliqa halu'a idza masalu syarri jazua wa idza masalu khairu apabila manusia ditimpa kejelekan dia biasanya adalah
berkeluh kesah ya. Tapi apabila ditimpa kebaikan biasanya kikir. Nah, bagaimana untuk tidak menjadi gelisah, tidak menjadi kikir, tidak menjadi berkeluh kesah, tidak menjadi galau? Maka katanya Al-Quran salah satu kuncinya adalah illal musallin alladzina hum an Salatihim sahun. an salatihim Sahun. an salatihim sahun. Jangan hafal-hafalan. Jangan hafal-hafalan. Saya tidak membaca surat Al-Ma'un loh. Kalau Al-Ma'un kan ar-rahimul ladzi yukadzibu ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amin Miskin. wa wailul Lil musallin. lilladzina hum an Salatihim sahun. Saya tidak membaca surat Al-Ma'un. Illal musallin alladzina hum an salatihim Daiman. Sudah dibahas ya. Ingat, ini tidak hafal-hafalan ini. Rata-rata ketika saya membaca ayat ini Al-Ma'aridah. Ya masukkan ya. Ini dia illal musallin alladzina hum an salatihim Daiman. Jadi katanya Allah, kalau kita tidak mau galau, kalau kita tidak mau stres, kalau kita tidak mau gelisah, tergesa-gesa, tidak mau pikir, maka kuncinya adalah salah satu kuncinya adalah harus mengerjakan ibadah sholat yang sholatnya adalah Daiman. tidak pernah tidak mengerjakan ibadah sholat selamanya, tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Atau yang melakukan ini adalah musuh dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kalian masih galau, berarti perlu diperhatikan sholatnya ya. Iya, Pak. Jangan sholatnya tidak benar ya. Jangan sholatnya kurang baik. Kalau sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban ya, pantas kalian selalu galau ya. Nanti aku dulu sholat Allah bagaikan titiknya mati. Kotor. Maka kalau seperti itu sholatnya apa yang dapat? Ya. Ini kan insan. Kalian itu sebagai insan. Jadi kalau ada yang galau hari ini, berarti lihat dulu sholatnya. Apakah sudah benar atau Tidak. Insya Allah kalau kalian benar dalam melaksanakan ibadah sholat, bacaan yang dibaca dalam sholat itu benar, insya Allah ini akan berpengaruh pada kehidupan Kita. kalian. Karena sebagai insan harus melaksanakan ibadah. Ini bukan yang terkait dengan insannya. Bagaimana dengan Anas? Nah, Anas ini adalah makhluk sosial. Kalau ini adalah secara psikologi, bukan secara psikologi ya. Ada kalanya manusia itu bahagia, ada kalanya tidak bahagia. Ada kalanya manusia itu berbuat baik, ada kalanya berbuat jahat. Itu kan insannya. Nah, untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat jahat, maka pada sholat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Anas. Anas ini adalah makhluk sosial. Kita butuh terhadap manusia yang lain. Ada yang mau hidup sendirian di dunia? Semuanya butuh sama manusia yang lain. Sosiologi. Karena kita butuh sama manusia yang lain, maka kuncinya kita harus menghormati orang lain. Semuanya ingin dihargai. Adakah yang tidak menghargai orang lain? Insya Allah semua manusia itu pinginnya dihargai oleh orang Lain. Nah, kalau kita ingin dihargai oleh orang lain sebagai Anas, sebagai manusia sosial, maka tentunya kita harus menghargai Orang lain juga. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan al-jazaa'ul ihsan bilal ihsan. Kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum itu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu sebenarnya adalah kita melakukan kebaikan kepada diri kita. Itu sebagai Anas makhluk sosial. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakaran wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak ada tujuan itu adalah di tangan untuk saling mengenal satu sama lain. Jangan gara-gara kalian itu adalah sekolah di Istika tidak mengenal dengan anak-anak yang sekolah di luar Insan. Jangan-jangan kalian itu adalah dilahirkan di lahirnya orang kaya, kemudian tidak peduli dengan anak yang dilahirkan di lahirnya orang miskin. Sebagai anak butuh sama orang lain, orang kaya butuh sama orang lain, yang miskin juga butuh sama orang Kaya. lain. Manusia semuanya butuh dihargai, makanya untuk dihargai kita harus pandai-pandai menghargai
orang lain. Ini manusia yang ada di dalam Al-Quran. Ya.